Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, bertemu kembali dengan renungan harian dari gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu untuk hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. Sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita terambil dari 2 Korintus 6 ayat 2a. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. William Carey adalah seorang tukang sepatu yang tinggal di Inggris. Tidak seperti kebanyakan anak-anak muda di usia mudanya, Carey sudah memikirkan tentang orang-orang yang belum mengenal Kristus. Carey akhirnya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Akhirnya Carey telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa India, dan dia juga terkenal sebagai rasul orang-orang India. William Carey betul-betul memakai kesempatan waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga dia menjadi berkat bagi dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara, dari sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Carey merupakan inisiatif dari dirinya sendiri. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahkan itu harus kita patrikan di dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang dilakukan oleh Carey itu adalah sesuai dengan perkenanan Tuhan kepadanya. Apapun yang kita lakukan, bila Tuhan tidak memperkenankan, maka sulitlah yang akan kita lakukan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting kalau di dalam setiap tindakan dan pekerjaan yang hendak kita lakukan tidak boleh lepas yang namanya otoritas Tuhan atau kehendak Tuhan. Memang kita diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini kehendak bebas, pilihan bebas. Tetapi kehendak bebas bukan untuk menunjukkan kepada kita kebebasan yang sesuka hati, kebebasan yang hanya dari diri kita sendiri. Tetapi kebebasan yang kita lakukan adalah kebebasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, apalagi hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bila ada tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini bertentangan dengan Tuhan, itu bukanlah kehendak Tuhan. Karena seringkali ada pertanyaan, apakah ketika ada terjadi pembunuhan, Tuhan ada di sana? Atau bahkan mungkin lebih serius lagi mengatakan, Tuhan berkehendak terjadinya pembunuhan itu. Atau bila terjadi hal-hal pencopetan, perampokan, atau pemerkosaan, apakah Tuhan juga mengizinkan semuanya itu terjadi? Saya yakin tidak. Karena Tuhan tidak pernah mencintai hal-hal yang tidak baik. Tuhan tidak pernah mencintai hal-hal yang jahat. Justru Tuhan mencintai kebenaran. Tuhan mencintai kebaikan, Tuhan mencintai keadilan. Oleh karena itu, kita pun sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, harus juga menjadi orang-orang yang mencintai kebaikan, kebenaran, serta keadilan. Itulah tugas kita sebagai orang percaya, supaya tindakan dan perbuatan kita adalah semata-mata menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, waktu yang kita jalani adalah waktu-waktu Tuhan.
Bila waktu-waktu ini adalah waktu yang diberikan Tuhan, maka kita harus memaknai setiap kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap waktu yang kita jalani ini sangat berharga. Waktu yang diberikan Tuhan yang kepada kehidupan kita sangatlah mahal. Karena setiap hari yang kita lewati akan berlalu. Dan tidak ada saat-saat untuk kembali lagi. Semuanya akan berlalu. Bila hari ini kita mengakhiri perjalanan hidup kita dan didapati Tuhan kita di dalam perkenanannya, maka hari ini adalah hari penyelamatan di dalam kehidupan kita. Tetapi bila hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, tetapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini didapati Tuhan di dalam kehidupan kita tidak berkenan baginya, maka hari ini adalah hari kebinasaan bagi kehidupan kita. Banyak orang mengatakan waktu ini adalah uang, time is money. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, waktu ini bukan hanya uang, tetapi waktu ini adalah anugerah, adalah hadiah. Time is grace, time is gift. Oleh karena itu, marilah kita memakai waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kehidupan yang diberikan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Karena kita telah diberikan anugerah. Dan anugerah itu bukanlah murahan, tapi anugerah itu mahal. Karena tidak semua orang akan mendapatkan itu bila kita tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Tuhan memperkenankannya bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, setiap waktu, setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, biarlah kami pakai itu dengan sebaik-baiknya sebagai tanda perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati pekerjaan kami hari ini, berkati sekolah anak-anak kami, baik yang sekolah online maupun sekolah yang harus tatap muka. Tuhanlah memberkati mereka. Yang sakit mari Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan juga kuatkan. Sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami satu hari ini, supaya setiap waktu yang kami jalani tidak sia-sia. Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.